Halo semua, nama saya Rakan Antaras dan saya adalah seorang homeschooler. Hari ini saya ingin cerita 5 hal yang sering banget ditanya ketika orang awam tahu saya homeschooling. Pertanyaan kelas berapa dan sekolah di mana biasanya menjadi pertanyaan yang mudah untuk dijawab jika Anda sekolah. Tapi untuk saya yang homeschooling, pertanyaan itu menjadi sebuah pintu menuju pertanyaan-pertanyaan lainnya. Setiap kali orang baru tahu saya homeschooling, langsung muncul banyak sekali pertanyaan dan pertanyaan itu sering sekali sama. Makanya karena itu saya merasa enak ya kayaknya kalau misalnya bikin video menjelaskan 5 hal yang paling sering ditanya ketika orang tahu saya homeschooling. Dan inilah video itu. Langsung aja kita ke 5 pertanyaan yang sering banget ditanya ketika orang tahu saya homeschooling. Pertama, ijazah. Kalau misalnya kamu nggak sekolah, gimana caranya kamu bisa mendapatkan ijazah? Jawabannya adalah PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sekarang ini anak homeschooling bisa ikut yang namanya PKBM. Di sana kita bisa ikut paket A, B, dan C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA. Ijazah yang dikeluarkan PKBM sama validnya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah formal. Jadi kita bisa meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi dengan menggunakan ijazah PKBM. Atau ada jalan lain, yaitu tidak ambil ijazah sama sekali. Ya, benar, tidak ambil ijazah. Kenapa? Karena anak itu sudah merasa tidak terlalu butuh ijazah, dan itu ada benarnya. Sekarang ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mementingkan ijazah ketika kita melamar kerja. Beberapa di antaranya adalah Apple, IBM, Google, Intel, dan masih banyak lagi. Perusahaan-perusahaan itu fokus pada apa yang Anda bisa lakukan dan apa yang Anda pernah lakukan, portofolio kita. Mereka tidak terlalu peduli jika kamu kuliah di mana atau bahkan kuliah sama sekali dan juga belajarnya di mana. Yang mereka pedulikan adalah apa yang bisa kamu lakukan. Kedua, kenapa homeschooling? Kenapa kamu nggak sekolah? Sekolah itu kan udah gratis sekarang, dibayar sama pemerintah. Apa kamu dibully di sekolah, punya masalah di sekolah, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah? Nggak begitu juga teman-teman. Saya tidak ada masalah apa-apa dengan sekolah. Saya memutuskan homeschooling karena menurut saya itu adalah cara belajar yang lebih cocok untuk diri saya. Alasan setiap anak memilih homeschooling untuk metode belajar mereka berbeda-beda. Saya memutuskan untuk homeschooling karena saya ingin memenuhi minat dan bakat saya. Menurut saya, lebih baik jika saya fokus pada minat saya. Kurang efektif rasanya jika saya menghabiskan kebanyakan waktu saya untuk mempelajari hal-hal yang saya secara personal tidak terlalu butuhkan. Saya merasa lebih baik waktu itu digunakan untuk mengasah minat dan bakat saya yang saya tahu saya pasti akan butuhkan dan pasti akan gunakan. Jika saya sekolah, mungkin saya masih bisa melakukan hal yang saya minati. Tapi tentu saja, waktu saya pasti akan tersita oleh pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi saya merasa lebih baik saya homeschooling saja. Karena buat apa setiap hari saya mati-matian belajar IPA, IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Ketika pada akhirnya, ternyata pelajaran-pelajaran itu tidak terlalu saya pakai. Saya tidak mengatakan pelajaran ini tidak penting. Hanya saja, homeschooling memberikan saya kebebasan untuk mengatur dosis untuk pelajaran-pelajaran ini. Jadi, pelajaran akademis tidak menyita semua waktu saya. Untuk saya, homeschooling memberikan saya kemerdekaan untuk memilih apa yang saya ingin pelajari setiap harinya. Nomor 3, belajar. Buat kebanyakan orang, belajar itu ya di sekolah. Jika kamu ingin pintar, kamu harus belajar. Belajar di mana? Belajar di sekolah. Karena itu, banyak orang yang agak kaget ketika mendengar saya bahwa saya homeschooling. Kamu belajarnya gimana? Apakah kamu panggil guru ke rumah? Atau kamu les bimbel dan datang ke tempat untuk belajar gitu? Jawabannya bukan begitu. Anak homeschooling belajarnya tidak ada yang sama. Homeschooling adalah metode pendidikan di mana semuanya diputuskan oleh anak dan orang tuanya. Jadi, kamu ingin belajar apa, itu tergantung kamu dan orang tua. Kalau saya secara personal, saya hampir sama sekali tidak belajar pelajaran akademis yang ada di sekolah seperti IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Yang saya pelajari dan fokuskan adalah minat dan bakat saya. Saat ini, dua hobi saya adalah fotografi dan astronomi. Homeschooling adalah cara belajar yang berbeda, bukan memindahkan sekolah ke rumah, melainkan sebuah metode pendidikan yang berbasis keluarga. Semua hal dari kurikulum, apa yang kamu lakukan setiap hari, dan apa yang menjadi fokus kamu, itu adalah keputusan bersama anak dan orang tua. Keempat, homeschooling di mana? Ini agak aneh buat saya, karena jika menerjemahkan homeschooling ke bahasa Indonesia, jelas-jelas home, rumah, dan schooling, sekolah, sekolah di rumah. Tapi kenapa masih banyak orang yang bertanya kepada saya, oh kamu homeschooling di mana? Ternyata banyak tempat pendidikan yang membranding diri mereka sebagai homeschooling.
Padahal menurut saya mereka bukan homeschooling juga sih, karena siswa-siswanya tetap datang ke sebuah tempat dan belajar di tempat itu. Mungkin mereka ada pekerjaan rumah, tapi tetap saja pelajaran setiap hari mereka diputuskan oleh lembaga itu dan bukannya berbasis keluarga seperti homeschooling yang saya tahu. Ya menurut saya ini agak aneh, karena untuk saya homeschooling itu berbasis keluarga dan tidak diatur oleh lembaga manapun. Dan tempat ini membranding diri mereka sebagai homeschooling. Ya mungkin ini adalah macam-macam metode pendidikan dan nama-namanya yang aneh. Hanya saja saya tetap agak aneh dengar homeschooling tapi mereka datang. Ya namanya homeschooling tapi mereka tetap datang ke sebuah tempat untuk belajar. Anak tetap datang kok namanya home. No offense buat teman-teman yang mungkin homeschoolingnya begitu, tapi ya emang agak aneh buat saya. Mungkin bisa jelaskan di komentar di bawah. Nomor 5, sosialisasi. Nomor 5 ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanya, bahkan mungkin lebih sering daripada ijazah, yaitu sosialisasi. Dan ini menurut saya pertanyaan yang agak bikin frustasi dan agak bikin pusing. Karena setiap kali ditanya, orang itu sudah memiliki mindset mereka sendiri. Ketika bertanya bukan untuk mencari tahu, tapi untuk membenarkan diri mereka. Ketika bertanya, oh homeschooling itu sosialisasinya bagaimana? Pikiran mereka sudah ke bahwa homeschooling itu sosialisasinya buruk. Homeschooling itu sosialisasinya kurang bagus. Homeschooling itu sosialisasinya susah karena dia nggak punya teman, dia susah mendapatkan teman. Dan itulah salah satu stigma terbesar anak homeschooling, yaitu mereka tidak punya teman dan sosialisasi adalah titik lemah mereka. Dan itu salah besar. Kebanyakan teman-teman homeschooling yang saya temui mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi dan juga mereka mempunyai banyak sekali teman. Kenapa banyak teman? Karena mencari teman itu tidak hanya di sekolah. Sosialisasi juga tidak hanya di sekolah. Kita bisa mencari teman dimanapun. Saat ini, di masa yang serba online ini, kita bisa berteman dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lainnya dari kita. Dan kita bisa setiap hari berbicara dengan mereka dengan instan. Terima kasih kepada internet. Selain itu, anak homeschooling juga bisa mencari teman melalui komunitas. Misalnya, saya suka astronomi, sekarang ini saya ikut komunitas Himpunan Astronomi Amatir Jakarta yang berletak di Planetarium Jakarta. Selain bersosialisasi, saya juga menambah wawasan saya di bidang yang saya minati. Mengakhiri video ini saya mau bilang, homeschooling atau sekolah atau metode-metode pendidikan lainnya itu semua sama saja. Mereka adalah metode pendidikan dan target mereka adalah untuk belajar. Jadi, saya tidak mengatakan homeschooling lebih baik daripada sekolah atau homeschooling yang datang ke sebuah tempat itu salah. Hanya saja ini adalah metode pendidikan saya, ini adalah metode belajar yang saya pilih. Saya harap video ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab di video ini, tolong komentar di bawah dan mungkin saya bakal bikin video satu lagi atau beberapa lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Itu saja untuk saya hari ini. Like jika menurut kamu video ini bagus, dislike jika sebaliknya, subscribe jika kamu merasa ini bermanfaat, dan terima kasih.